E118019. Saya dari kelas R002 semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andos Suparjo Herlambang, MPD, dan Ibu Herawayuni SPD, MPD. Baiklah, pada video ini saya akan membahas mengenai benda dan sifatnya, di mana dalam pembahasan saya kali ini saya akan membahas mengenai benda padat, benda cair, dan gas. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita akan berhadapan dan akan menemui berbagai macam bentuk benda. Misalkan pada saat kita sedang berada di taman atau kita sedang mengamati sebuah taman. Nah, apa yang ada di dalam taman tersebut tentunya terdapat beberapa benda maupun makhluk hidup yang ada di dalamnya. Termasuk di situ ada hewan, ada tumbuhan, ada orang-orang yang sedang bermain atau sedang melakukan aktivitas, kemudian ada kursi atau tempat duduk, ada batu, dan di dalam beberapa taman pun terdapat kolam yang berisikan air dan ikan. Nah, dari pernyataan tersebut terkadang kita mempunyai sebuah pernyataan atau pemikiran mengenai apa yang terjadi dengan benda tersebut dan mengapa benda tersebut. Dari pernyataan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa benda memiliki sifat-sifatnya masing-masing dan benda dapat berubah secara alami maupun secara disengaja oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Misalkan seperti kita ingin membuat sebuah es batu. Tentunya pertama-tama kita akan memasukkan air ke dalam wadah, kemudian memasukkannya ke lemari es dan ditunggu beberapa jam. Nah, setelah beberapa jam kemudian, air tersebut akan membeku dan menjadilah yang namanya es batu, yakni berbentuk padat. Nah, dari peristiwa tersebut dapat dikatakan bahwa benda itu memiliki bentuk yang dapat berubah. Nah, untuk mengetahui bagaimana benda-benda tersebut dapat berubah, bagaimana proses-proses benda tersebut berubah, dan mengapa benda tersebut dapat berubah. Nah, jadi dalam video ini, mari akan kita bahas secara lebih mendetail atau lebih mendalam lagi. Baiklah, kita akan masuk kepada poin pertama, yakni mengenai konsep benda dan sifatnya. Nah, di mana terdapat zat atau benda. Jadi benda itu merupakan zat. Kenapa disebut zat? Karena di dalam benda tersusun dari beberapa zat atau tersusun dari yang namanya zat. Jadi zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Jadi yang dinamakan zat atau benda itu haruslah memiliki massa dan volume. Jadi mari kita bahas apa yang disebut dengan massa dan volume. Massa merupakan satuan berat kuantitas yang dinyatakan dengan kilogram dan gram. Nah, tentunya di dalam sekolah kita juga sudah mempelajari mengenai tangga satuan, di mana ada kilogram dan gram. Nah, kemudian ada volume. Volume merupakan besaran satuan yang menyatakan besar suatu ruang yang menempati zat. Nah, satuan dari volume yaitu liter dan mililiter. Hal ini juga sudah kita pelajari. Hal ini juga sudah teman-teman pelajari di sekolah melalui tangga satuan. Memiliki massa berarti dapat ditimbang, dan menempati ruang berarti berada di ruang tertentu. Seperti misalnya air. Air tentunya tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, di mana air selalu ada di sekitar kita. Nah, air dapat kita rasakan, kita pegang, bahkan dapat kita sentuh. Seperti contoh misalnya air yang terdapat di dalam kolam, di dalam bak mandi, seperti misalnya air yang terdapat di dalam genangan, di sumur, di bak mandi, di kolam, di dalam botol, dan di dalam wadah ataupun sebagainya. Nah, di mana segala benda yang ada di bumi, tentunya benda cair, benda padat, dan benda gas tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Apa itu gaya gravitasi bumi? Jadi gaya gravitasi bumi merupakan gaya tarik ke pusat bumi. Jadi segala bendanya dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jadi setiap benda memiliki wujud.
wujud benda ada 3, seperti yang sudah saya jelaskan atau saya sebutkan tadi, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda dapat mengalami perubahan wujud. Nah, perubahan wujud benda melalui dengan 6 proses tahapan, yaitu diantaranya ada mencair, ada membeku, ada menguap, ada mengembang, menyublim, dan disposisi. Nah, baik, jadi nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah, perubahan wujud benda terjadi dalam 2 jenis. Yang pertama yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Lalu apa yang dimaksud dengan perubahan fisika? Perubahan fisika merupakan perubahan yang mana di dalamnya melalui perubahan yang tidak terdapat zat baru atau tidak mengalami perubahan zat baru. Nah, contohnya seperti tadi, air yang kita bekukan ke dalam lemari es dan dia akan membeku dan membentuk es batu yang merupakan bentuk padat dan dia tidak memproses suatu zat baru. Nah, kemudian ada perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan kebalikan dari perubahan fisika tadi, di mana perubahan fisika tidak memuat atau tidak menambah zat baru, di mana perubahan kimia ini kedapatan atau dapat menambah dan berubah suatu zat dan dapat menambah zat baru. Contohnya seperti kayu. Kayu yang merupakan benda padat, setelah kita bakar dia akan menjadi abu dan karena menjadi abu tersebutlah terjadilah perubahan zat. Berdasarkan wujudnya, benda dibagikan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita akan kupas pertama mengenai benda padat. Apa itu benda padat? Benda padat merupakan benda yang tidak mudah berubah bentuk, bentuknya menetap, dan mempunyai volume serta memiliki massa. Nah, benda padat juga tentunya dapat berubah, namun dengan melakukan hal-hal tertentu yang secara sengaja maupun tidak sengaja. Di mana di sini saya juga sudah merangkum contoh-contoh dari benda-benda tersebut. Yang pertama ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, jadi mari kita ulas satu persatu dari benda padat. Jadi benda padat merupakan benda yang memiliki tentunya volume dan massa, dan benda padat juga tidak mudah berubah bentuk. Benda padat juga dapat berubah bentuk, namun apabila diberi sebuah perlakuan tertentu yang dapat merubah zat atau benda tersebut. Nah, jadi contoh dari benda padat yang tidak berubah bentuk, contohnya seperti saya sedang memegang spidol ini dan di sini saya juga mempunyai sebuah wadah. Nah, apabila saya memasukkan spidol ini ke dalam wadah, maka dia bentuknya tetap menjadi panjang seperti ini. Nah, kemudian hal ini juga akan sama jika saya memasukkannya ke dalam kotak pensil ataupun ke dalam tas maupun ke dalam wadah lainnya. Bentuknya tidak akan berubah. Nah, kemudian maksud dari zat padat yang dapat berubah bentuknya. Nah, contohnya seperti baju yang sedang kita pakai. Baju ini dimana sebelumnya merupakan potongan-potongan dari kain-kain yang sebelumnya kain-kain tersebut belum dijahit, dan setelah dijahit dia akan menjadi sebuah baju, celana maupun hal lain sebagainya. Nah, jadi itu tadi contoh dari perubahan benda padat yang dapat berubah dan tidak dapat berubah. Nah, kemudian benda padat juga tidak selalu keras, namun benda padat juga ada yang lapuk, ada yang lembut, kemudian tentunya ada yang keras. Nah, contohnya seperti logam, seperti kayu, paku, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sifat-sifat dari benda padat. Seperti yang sudah dijelaskan, tentunya sifat benda padat yaitu tetap dan bisa berubah jika mendapatkan perlakuan tertentu. Nah, kemudian bentuk dari benda cair. Nah, di sini saya juga sudah mempunyai alat-alat yang akan saya tunjukkan mengenai benda cair. Jadi benda cair merupakan kebalikan dari benda padat tadi, di mana benda padat itu merupakan bentuknya tetap. Mohon maaf, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan kembali benda padat. Kenapa benda padat itu bentuknya tetap? Karena benda padat tersebut memiliki zat-zat atau partikel yang saling melekat atau saling berdekatan, dan itulah mengapa dia menjadi benda padat. Sedangkan benda cair, partikel-partikelnya atau zat-zatnya renggang.
Jadi itulah membuat zat cair itu dapat mengikuti bentuk wadahnya. Jadi sifat dari benda cair yang pertama yaitu bentuknya tak tetap. Contohnya seperti air yang ada di dalam botol ini. Nah, jika air ini saya masukkan ke dalam wadah, maka bentuknya akan mengikuti wadah ini. Nah, dia akan mengikuti wadah. Jika saya masukkan ke dalam mangkuk ini atau wadah ini juga, dia akan tetap mengikuti wadah ini. Nah, itulah tadi sifat benda cair. Nah, kemudian ada menekan ke segala arah. Maksud dari menekan ke segala arah, benda cair, misalnya saya masukkan air ini ke dalam gelas ini, maka dia akan menutupi segala permukaan atau wadah yang ada di sini. Nah, kemudian menekan ke segala arah itu seperti saya menggunting atau melubangi botol ini atau wadah ini, dan tentunya air ini akan menekan ke tempat yang sudah saya lubangi tadi. Jadi dia akan keluar melalui celah lubang yang sudah saya buat. Nah, kemudian mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dari contoh yang sudah saya contohkan tadi, dari air yang saya isi dan kemudian mengalir ke dalam wadah ini, itulah mengapa benda cair dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat terendah. Contohnya seperti rumah yang ada di seperti penurunan. Nah, jika terjadi hujan, maka air dari atas akan turun ke bawah, dan juga contohnya seperti yang ada pada lereng gunung, airnya akan mengalir ke bawah. Nah, sifat yang berikutnya permukaan datar. Jadi permukaan air itu ialah datar jika ia tenang. Contohnya seperti air yang ada di dalam kolam, air yang ada di lautan, di sebuah genangan ataupun di dalam wadah lainnya yang airnya diam atau tidak diberi sebuah tekanan. Sebuah benda, neraca, balon, dan lidi. Nah, di mana misalkan ini sebuah neraca. Nah, di sisi sebelah sini itu merupakan balon yang sudah kita isi dengan gas atau udara, dan di sebelah sini kita letakkan sebuah lidi. Nah, usahakan lidi tersebut datar. Lidi dan balon tersebut permukaannya datar dan sama rata dari neraca tersebut. Nah, jadi apabila kita melepaskan udara yang ada di dalam balon tersebut, maka hal apa yang akan terjadi? Nah, tentunya hal yang terjadi ialah balon tadi akan melambung ke atas atau akan berada tempatnya lebih atas daripada si lidi tadi. Dan itulah mengapa gas atau udara, benda gas itu disebut juga dengan benda, karena dia memiliki massa. Nah, dari percobaan tadi, di mana balon setelah kita hilangkan udaranya, maka tidak akan terjadi keseimbangan antara lidi dan balon tadi. Nah, di mana jika lidi tadi akan seimbang dengan balon, maka balonnya harus diisi dengan udara. Nah, dari situ sudah tampak bukti bahwa udara atau gas itu dapat atau memiliki massa. Nah, kemudian mudah berubah bentuk. Nah, tidak hanya benda cair, namun benda gas juga dapat berubah bentuk. Nah, contohnya seperti yang ada pada alat saya di sini. Nah, sebenarnya di sini akan lebih terlihat dengan menggunakan balon. Namun di sini karena saya tidak mempunyai balon, jadi saya mensiasatinya dengan menggunakan plastik ini. Nah, jika di sini saya memasukkan udara atau meniupkan udara, maka plastik ini akan mengembang layaknya balon. Nah, tentunya di dalam ini terdapat udara atau terdapat gas. Nah, jadi benda gas juga memiliki volume, karena dengan kita meniupkan udara tadi ke dalam plastik ini, maka dia akan mengisi seluruh volume yang ada di plastik ini. Nah, sifatnya kurang lebih juga sama dengan benda cair, cuman bedanya
dia tidak terlihat, namun dapat kita rasakan. Nah, kemudian benda gas juga berbau. Nah, hal ini juga sudah kita dapat kita rasakan juga setiap hari karena bau. Contohnya seperti parfum di sini. Parfum di sini yang semulanya adalah benda cair. Nah, setelah disemprotkan, dia akan mengeluarkan bau. Dan parfum tadi setelah disemprotkan dia akan mengeluarkan yang namanya semprotan seperti udara. Nah, parfum tersebut memiliki bau. Kemudian ada juga dari sampah. Jika kita melewati sebuah tempat sampah atau melewati sebuah genangan air yang baru saja terjadi kebanjiran, maka kita akan mencium bau-bau yang mungkin tidak sedap dari bau sampah atau bekas air banjir tersebut. Nah, jadi benda tidak hanya benda cair dan benda padat, namun benda gas juga terdapat berbau. Nah, kemudian benda gas mempunyai bentuk dan volume. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi melalui plastik ini. Nah, kemudian menekan ke segala arah. Nah, sifat benda gas ini juga sama dengan benda cair, yakni menekan ke segala arah. Nah, seperti tadi balon yang sudah ditiupkan, maka dia akan mengisi seluruh volume yang ada di balon tersebut, dan dia akan mengembang. Kemudian balon itu akan berbentuk bulat, dan dari bentuk balon tersebutlah itulah bentuk gas yang dapat kita lihat. Dari pembahasan mengenai benda dan sifatnya tadi, kadang terdapat beberapa konsep yang salah di dalam kehidupan kita, yang kadang juga lumrah sering terjadi, di mana terkadang orang-orang berpendapat bahwa gas bukan merupakan benda karena gas tidak dapat terlihat. Namun hal tersebut dapat dipatahkan dengan contoh yang sudah saya jelaskan tadi, yakni mengenai balon yang ditiup. Nah, kemudian gas yang tidak memiliki massa. Nah, ini juga salah karena gas itu dapat menempati suatu ruang seperti tadi balon, dan balon itu akan memiliki massa atau karena gas tersebut yang mengisi balon tersebut, jadilah massa yang ada di dalam balon tersebut. Dan sudah dilakukan percobaan seperti neraca, balon, dan lidi tadi. Nah, itu dapat membuktikan bahwa udara memiliki massa. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa benda cair ada bagiannya, ini kental dan cair. Nah, banyak juga orang yang berpendapat bahwa benda cair dan kental itu beratnya atau masanya sama. Nah, padahal berat dari benda yang kental dan cair itu berbeda beratnya, yaitu berat liter, mililiter maupun gram dan kilogram. Nah, contohnya di sini saya mempunyai sebuah benda cair yang berbentuk gel dan juga sedikit kental, seperti hand sanitizer ini, juga ada lem, kemudian ada scrub seperti ini. Nah, ini juga merupakan benda cair, namun dia padat, dan tentunya benda cair yang berbentuk gel ini akan beda masanya atau beratnya dengan air yang cair. Nah, kemudian juga ada yang berpendapat bahwa udara dan oksigen itu berbeda. Nah, padahal yang namanya udara itu sama dengan oksigen. Baik. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai perubahan-perubahan dari bentuk benda. Ada 6 proses perubahannya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu ada perubahan mencair, membeku, mengembang, menguap, menyublim, dan disposisi. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu yang dimaksud dengan perubahan dari wujud benda tersebut. Nah, contohnya yang pertama yaitu ada membeku. Nah, maksud dari membeku ini seperti contoh tadi
air yang kita masukkan ke dalam lemari pendingin. Dia akan berubah menjadi padat dan akan membeku. Jadi ini merupakan proses dari benda cair ke benda padat. Nah, kemudian ada proses mencair. Nah, proses mencair ini dapat kita lihat melalui dari es batu juga. Es batu yang kita letakkan di ruangan terbuka, dia akan lama-kelamaan menjadi cair. Nah, kemudian juga kita dapat melihat sebuah pekerjaan tukang besi, tukang kaca, tukang las, ataupun yang lain sebagainya. Nah, di mana benda-benda padat tersebut, yaitu logam, emas, dan lain sebagainya, itu dapat mencair. Nah, seperti tadi kaca yang dapat mencair jika diberi sebuah panas atau kalor yang besar. Nah, kemudian di sini juga terdapat lilin. Nah, lilin ini juga suatu benda padat yang dapat mencair, di mana lilin ini kita bakar, kemudian lama-kelamaan dia akan menghabis. Seperti lilin yang saya punya ini, di mana sebelumnya lilin ini panjang, namun setelah dipakai, lama-kelamaan dia akan mengerut karena cair. Di sini dapat dilihat pencairannya, namun sudah kembali padat. Nah, nanti di sini saya juga akan menjelaskan kenapa yang tadinya cair, benda yang tadinya cair dapat kembali padat. Nah, kemudian ada perubahan wujud benda, yaitu menguap. Nah, menguap ini tentunya sehari-hari juga dapat kita lihat melalui nasi yang kita masak melalui rice cooker ataupun dengan kukusan. Nah, di mana saat nasi masak tentunya akan mengeluarkan air yang dinamakan uap. Kemudian juga kita mendidihkan atau memasak air, itu juga akan menguap. Nah, kemudian contohnya juga seperti alkohol. Alkohol jika kita biarkan di luar atau biarkan di ruangan terbuka, alkohol akan menguap dan lama-kelamaan alkohol akan menghabis. Lain halnya dengan air, dimana air jika kita membiarkannya di ruangan terbuka, dia tidak akan menguap. Namun jika di bawah sinar matahari seperti air di laut, dia akan menguap. Nah, kemudian mengembun. Nah, mengembun ini dapat terjadi karena proses dari benda cair ke gas. Nah, hal ini dapat kita rasakan pada saat pagi hari misalnya, atau pada saat udara dingin. Nah, pada saat pagi tentunya kita akan melihat sebuah embun, dan terkadang juga kita dapat melihat seperti asap. Nah, yang mana itu merupakan embun dan kabut, dan itu merupakan zat benda atau gas. Nah, selanjutnya adalah perubahan wujud benda, yakni menyublim. Nah, menyublim ini merupakan proses yang terjadi dari benda padat menjadi gas atau dia dapat menguap. Jadi contohnya seperti kapur yang terdapat di dalam lemari baju. Nah, di sini saya juga mempunyai contoh dari ini kapur barus yang digunakan untuk pengharum kamar mandi. Nah, di mana ini yang sebelumnya merupakan benda padat, jadi lama-kelamaan oleh udara dia akan menguap, dan inilah yang disebut dengan menyublim, dan lama-kelamaan dia akan menipis dan akan habis. Nah, kemudian juga seperti misalnya pengharum ruangan yang seperti yang sering kita letakkan di kipas angin. Nah, itu juga contoh dari menyublim, karena lama-kelamaan dia akan mengempis dan lama-kelamaan dia akan mengkerut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada disposisi. Nah, sebenarnya di sini juga sedikit sekali contoh dari disposisi ini, di mana disposisi ini merupakan perubahan dari benda yang cair atau benda yang padat tadi menjadi kristal. Contohnya pengkristalan atau seperti garam, dan seperti proses yang terjadi pada ion disposium yang akan mengkristal. Dan ini juga teman-teman bisa lihat di video-video YouTube tentang disposisi atau pengkristalan.
Nah, kemudian yang terakhir yakni pengelompokan. Nah, yaitu pengelompokan dari perubahan wujud benda-benda yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian dia mempunyai dua perubahan wujud, yakni maksudnya perubahan wujud yang dapat dikelompokkan, yakni benda yang dapat dikembalikan lagi wujudnya seperti semula dan benda yang tidak dapat dikembalikan ke wujudnya seperti semula. Nah, benda yang dapat dikembalikan wujudnya seperti tadi yaitu lilin, dimana lilin yang kita beri sebuah kalor atau pemanasan, kita bakar menggunakan api tadi, dia akan mencair. Nah, dari cairan tersebut lama-kelamaan jika dibiarkan atau melalui udara, dia akan mengeras atau kembali menjadi benda padat. Nah, namun apabila kita bakar kembali, dia akan kembali mencair. Nah, kemudian contoh dari besi. Besi juga benda yang dapat dikembalikan, dan logam, kemudian juga terdapat beberapa benda padat yang lainnya yang tentunya juga dapat kita temukan di sekitar kita. Nah, jadi benda itu dapat kembali seperti semula. Nah, kemudian juga ada perubahan yang tidak dapat dikembalikan. Perubahan yang tidak dapat dikembalikan itu contohnya seperti kayu yang sudah kita bakar tadi dan dia akan menjadi abu. Nah, dari abu tadi kita tidak dapat mengembalikannya seperti kayu atau seperti kesembulannya. Nah, baik, jadi itulah tadi pembahasan kita hari ini mengenai benda dan sifatnya. Dapat saya simpulkan di mana benda itu terdapat 3 wujudnya, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, jadi juga saya akan merangkum lagi benda padat, yaitu benda yang tidak mudah berubah bentuk, namun akan dapat berubah bentuk bila diberi suatu tekanan proses seperti melalui pahatan, bor, mengecor, dan lain sebagainya. Kemudian sifat dari benda cair. Nah, benda cair berbeda dari benda padat, di mana benda cair dia mengikuti bentuk wadahnya dan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kemudian juga dapat berubah bentuknya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada benda gas. Nah, di mana benda gas dia tidak dapat dilihat namun bisa kita rasakan. Ada benda gas yang dapat kita lihat, namun contohnya seperti asap, di mana asap itu dia merupakan sebuah gas yang dapat kita lihat pergerakannya. Nah, jadi di dalam zat atau benda, wujud benda yang sudah saya jelaskan tadi juga kita sudah menjelaskan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam benda tersebut. Nah, seperti tadi ada perubahan dari padat menjadi cair, cair menjadi padat menjadi gas, gas menjadi cair ataupun lain sebagainya. Nah, jadi itulah video yang dapat atau pembahasan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga pembahasan yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan semoga juga ini dapat menambah ilmu pengetahuan baru maupun menambah ilmu pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Nah, di sini saya juga berpesan kepada teman-teman di dalam situasi pandemi pada saat ini, di mana negara kita maupun dunia sedang dilanda yang namanya COVID-19 atau Coronavirus Disease 19, yakni pada tahun 2019. Jadi dimohon kepada teman-teman sekalian untuk stay at home, menjaga kebersihan dan tidak berkeliaran ataupun nongkrong dan tidak berkumpul dalam waktu yang belum ditentukan atau dapat berubah-ubah. Jadi jangan keluar rumah jangan keluar rumah jika keadaan mendesak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.